untuk dalam game yang pertama. Feelingku sih kayaknya nggak akan terlalu beda jauh sih. Bener. Berbeda jauh sih tidak, tapi ini mungkin berubahnya di arah gameplay kalau menurut aku. Oh. Lebih Iya. ke arah di arah in-game. Karena kan kita sekarang nggak bisa sembarangan taruh boost. Kita nggak bisa sembarangan hide and bush. Nah, iya Gameplay kita harus berubah. bener, apalagi kalau kita udah dari posisi terdesak nih, ada Magic Sentry. Nah itu Bisa tuh. nge-reveal posisi lawan. Itu menarik sih, itu menarik banget. Itu yang sebenarnya kalau menurut aku adalah satu hal yang cukup mahal. Ya. Kenapa? Karena berkat ada taunya posisi kita tahu lah. Kita bisa setup, kita bisa membuat para pemain dari tim kita yang sedang berada under pressure memiliki sebuah keuntungan. Dan tentunya di mana target dan matikan pergerakan dari Pai, gitu victory Pai, Axe untuk Bigetron Nava dan waspadai potensi playmaking dari Nino. Yes, Max juga bermain lepas dan tanpa tekanan serta pastinya objektif, disiplin yang menjadi kunci untuk kemenangan juga. Seperti biasa ya. Ya, Cody Ben ini Valentina Faramis sebenarnya masih oke banget loh. Masih bisa dipakai meskipun Valentina terkena adjust. Iya, Valentina kemarin juga di Aegis menurut aku nggak terlalu Ya. berimpact cukup besar sih. Bener, efek terornya masih sakit. Masih. Terus ultimate cooldownnya memang ditambahin tapi tetap. Tapi menurut aku Terrify-nya sih yang bikin nyebelin dari dia. Iya, Iya. betul setuju. Itu yang ngebuat immobilize secara tidak langsung gak sih? Sadar gak sih? Dan ini kita juga punya keys to victory untuk Alter Ego di mana Leo Murphy mendapatkan hero playmaking-nya. Kontes Pakuito dari BTR sudah Sudah, dilakukan. betul. Leo Murphy hero playmaking-nya kita nggak tahu akan apa. Ada Chow, pokoknya hero-hero inisiator. Dan bahkan kalau kita bisa bilang, kita juga cukup kangen dengan gameplay Jawhead. Dan Iya. juga antisipasi rotasi setup dari Ki. Nino memenangkan matchup di Goldland. Ini yang mungkin dibahas oleh Om Wawa. Iya. Dengan adanya Bruno yang menjadi salah satu senjata andalan Bigetron. Yes. Apakah Dilepaskan? Nino mampu kali ini? Ini ya, Secara tidak langsung Beatrice di nerf tapi kasar mata di buff juga. di buff juga. Iya, penyesuaian ya. Penyesuaian, adjustment lah ya. Jadi Adjustment untuk Matrix. adil nggak adil tuh sebenarnya. Benar. Untuk Dan Matrix. satu hal kenapa aku ngeliat di sini Alter Ego mereka juga cukup berani untuk melepaskan antara Valentina atau Faramis. Faramis, Adalah dengan kehadiran dari Yin. Yin. Oh iya, Yin Iya. juga kan. Semenjak kemarin cooldown-nya itu dipersingkat dan bahkan damage reduction-nya juga dinaikkan. Tapi ada delay-nya memang. Jadi Oh sekarang ya, jeda masuk ultimate-nya ya. betul. Tapi untuk skill 1-2-nya di buff gitu, instant blast-nya di buff, charge sparks-nya juga di buff, win-win. Kena nerf tapi masih bisa untuk situasi 1v1 tidak ada masalah. Yes, masalahnya adalah mungkin dari case yang kita lihat di pick oleh tim Alter Ego kali ini akan ada laning phase yang mungkin coba dimaksimalkan oleh seorang Nino. Kita melihat juga adanya seorang Leo Murphy yang mungkin akan menggunakan Grok ini masih fleksibel tapi possibility mungkin di atas 60%. Iya. Kenapa? Karena Grok ini sangat butuh untuk inisiator. Team fight, cancelling, banyak hal yang bisa dilakukan. Ya oleh Grok ya. Walaupun secara kita tahu Grok ini sangat minus banget dengan posisi ketika ketemu magical damage, Iya. ketemu hero Poki. Iya. Iya, nggak tapi ada. tapi plusnya Grok pastinya power of nature-nya dia bakal ngebuat dia imun, anti CC ya. Wah, Kan? charge saya juga. Dan satu hero anti CC juga sebagai roamer jauh udah di ban sekarang. Oke, tapi ini akan membuat seorang Valentina bisa memposibilitikan atau mengambil ke arah seorang Grok. Dan di sisi sebelah kiri akan terbuka sekali untuk seorang Link terlebih dahulu dan juga Faramis. Faramis, Valentina. Ini cukup kuat sih dari Bigetron sebenarnya ya. Apalagi kalau mengingat ini Valentina roamer kan. Jadi kalau misalnya memang one-one-nya fokus untuk pecahin weakness point ya, menurut aku Valentina tidak akan sekuat tanker-tanker lainnya. Masalahnya ini dia gunakan Grok supaya untuk menyelesaikan sebuah skirt altar. Dan Nah, ini ada itu. komentar dari Colius, mungkin jadi faktor lawan entah kenapa. Kalau Alter Ego, kalau lawan tim yang punya sejarahnya sendiri, Alter Ego bisa semengerikan itu. Contoh ya seperti ini. Iya. Dimana Alter Ego punya lah, maksudnya ada sedikit sejarah dengan Rivalitas. Bigetron, punya rivalitas, Rivalitas. punya sebuah kesinambungan terhadap tim lawan, Kenangan beberapa tim lawan, manis. kenangan-kenangan yang cukup mengemosional. Iya. SB. Esmeralda kah? Tapi ya Hilda sepertinya. Oke. Untuk mungkin mencari keberadaan dari seorang Lee juga. Mungkin lebih mau coba agresif ke arah purple buff Oke, berarti dari di sini seorang Ling. Groknya masuk ke XP lane dong. Iya, Iya. kemungkinan besar itu. Soalnya mau nggak mau ini Linknya kepick gara-gara tiba-tiba Bigetron ngepick Link. Kok aku malah menuju ke arah Hilda ke samping ya? Hilda samping ya. Hilda samping Oh tetap, iya? kalau menurut aku. Let's see lah, let's see. Tapi mungkin tergantung XP-nya siapa juga sih dari Bigetron ya. Benar, karena sejauh kita melihat kan ya hero power misalnya Karena dari Pais ini kan Esmeralda ya. Leo Murphy butuh Grok, Leo Murphy butuh inisiator, Leo Murphy butuh untuk bisa mensecure team fight. Crowd control dia sangat butuh. Iya, Leo Murphy tuh salah satu player yang selalu meng-cover juga sih. Jadi dengan adanya Hilda atau mungkin Grok yang dimainkan nanti oleh seorang Leo Murphy, ini menurut aku nggak akan menurunkan tempo permainan dari Leo Murphy sih. Malah dia bakal main semakin seneng aja untuk main agresif. Yes, dan sekarang Esmeralda sudah di ban juga salah satu hero XP yang cukup knockdown.
Dan telah di-ban tanpa ada Pakito juga, ya berarti kita akan melihat XP-nya ini agak tenang-tenang nanti. Kok bisa ada Poveus ya buat Bigetron nanti ya? Karena kan mereka ada 1-1 di sisinya Alter Ego. Jadi kemungkinan mereka untuk nge-pick ke arah Poveus pun gak masalah menurut aku. Gak masalah Kecuali kalau sebenarnya. di-ban. Tapi kalau Kecuali di-ban. nggak gini loh masalahnya, kalau dia ambil Poveus, dia kekurangan dari segi damage physical. Mau ditaruh di mana? Di arah Gold Lane atau di arah EXP? Di EXP memang bisa men-trigger Hilda, tapi untuk menumbangkan seorang Hilda ini cukup waktu yang berat untuk seorang Poveus. Jadi menurut aku, secara tidak langsung, karena ini menutup offlaner mereka benar-benar dipaksa ke arah yang mungkin Momochan inginkan. Atau justru dipaksa pakai Poveus. Dipaksa, itu dia, dipaksa dengan apa yang kami inginkan. Karena di sini posisinya, dengan adanya Uranus dan juga Esmeralda sudah tutup, mereka akan bermain mungkin Hilda di arah offlaner. Kalau menurut aku, Bigetron ambil di roadnya. Oh ini Lunox ya, ada bisa Balmond dong. Ambil di roadnya kalau kiri. Kalau ada Balmond, misalnya ada Balmond, ya mereka bisa main tabrak juga. Main tabrak so far mereka udah punya Faramis dan juga Valentina. Tapi di sini offlanernya yang untuk menutup seorang Hilda ataupun Grok. Wow! Power! Oh, bisa gitu ya. Aduh, lucu banget. Tapi kalau kita bahas dari draft ya, sekarang aku jadi gak suka Poveus sih. Aku malah lebih mungkin Bigetron bisa ambil Ruby-nya. Ruby mungkin yang kalau misalnya memang ada Balmond ya yang mau dipick sama Alter Ego. Waduh. Mereka butuh yang bisa nahan di area depan. Aduh, salah fokus nih orang lagi nge-draft. Pilihan. Aduh. Fokus di grafik. Ya. Parsha keluar. Oh. Disimpan berarti untuk jungle bagi Alter Ego. Oke. Sebagai kejutan dan Aku ya itu dia. suka sih. Aku suka Parsha dari Udil. Iya, aku juga sih. Jangan Ini kita hero tahu signature dia loh itu. Hero signature dia, hero kuatnya dia waktu di season sebelumnya. Jadi dengan berkatnya Parsha sekarang udah back on track lagi sekarang ke Land of Dawn. Dairot sih aku. Ini bakal menarik Aku untuk Dairot Alter sih. Ego. Kamu Dairot ya? Dairot sih. Menurut aku Dairot Dairot ambil. oke Iya, juga. sini pertama untuk counter dari Hilda ataupun Grok di samping satu. Iya. Kedua dia bisa langsung instant point kill terhadap seorang Udil loh. Brody gak sih? Butuh satu buah flicker memang. Tapi ya itu satu. Tapi Beatrix belum Oh, dia mau pakai Fredrin. Fredrin. Oke. Fredrin dan Bruno. Bruno. Oke, hero-hero yang sudah di-adjust juga keluar Fredrin. Tapi lebih ke arah animasi ya untuk Fredrinnya. Jadi lebih cepat untuk penggunaan dari piercing speednya dia. Terus juga dari Bruno juga nambahin pasifnya. Lancelot, Sally Boy 100% jangan lupakan itu, Pung. Lancelot, Sally Boy 100%. 3 kali pick. Oke, aku penasaran sih. Pengen lihat jungle-nya aja. Alter Ego mereka nyimpen sampai dengan yang terakhir. Kalau memang mau keluarin Balmond sih opsi Balmond bagus. oke, Lancelot juga oke menurut aku. Karena Lancelot bisa bantu Grok untuk incer langsung belakang ke arah backline ya. Karena mereka bisa main tabrak. Instant point kill. Iya, heeh. Ya, mereka udah punya 3 loh. 2 maksudnya. 2 lini depan kan ada Grok, ada Hilda. Oke, ini masih Kecuali Hildanya jadi jungle. itu cukup mengejutkan ya. Bisa jadi, tapi menurut aku agak cukup berat possibility-nya. Tapi kali ini kita bakal langsung lihat di mana the last pick yang bakal ada jungle Lancelot dan Eamon. Eamon instant pick off terhadap Bruno, Link, dan bahkan bisa men-trigger Tempest of Blade dengan Endless Shard-nya. Keputusan yang sangat baik dari tim Alter Ego. Tapi lihat. Wah, ini dia. Inilah kenapa kalian wajib harus nonton secara langsung. Dan kalian tahu nggak, ini nggak bisa didapatkan oleh apapun. Keseruan berada di arena, betul, mensupport tim kalian yang sayang bersama kawan-kawan yang mungkin kalian tidak kenal, tapi menjadi satu karena satu tim yang sama kalian idolakan. Benar, dan terutama Ji, Iya. kan udah keluar tuh harga tiket playoff. Wow. Jadi buat teman-teman langsung aja, kalian bisa dapetin harga early bird dengan lebih murah tentunya. Ya nanti ya, pokoknya kalian jangan lupa. Dan ini dia ada audience prediksi by TikTok di mana Alter Ego memiliki 76%. By TikTok dan juga Bigetron hanya 24%. Jadi buat kalian semua yang belum vote, langsung ke sosial media MPL ID di TikTok sekarang ya Momochan ya. Betul Untuk sekali. mendukung, oke Momochan? Ya, saya juga suka mendukung tim-tim yang bertanding. Saya bingung. Kadang-kadang kalau lagi voting itu saya voting salah satu tim, saya pengen voting dua-duanya kok nggak bisa ya? Gak bisa dong. Satu Namanya doang. voting milih ya? Voting itu cuma Namanya satu memilih, ya? sayang. Saya milih dua nggak boleh? Gak boleh. Cuma satu. Kok banyak Meskipun memilih cuma satu, tapi hati kita untuk semuanya. Oke. Tapi ini kita lihat di mana match story-nya dari Alter Ego. Mereka cukup berat Pung nampaknya. Dengan adanya 3 kali kekalahan secara berturut-turut. Ya, Dan bahkan terakhir dia berhasil menumbangkan seorang tim yang cukup besar, EVOS, dan menarik mereka
dari pucuk klasemen. Iya, mereka sayangnya mungkin di perform mereka ya memang nggak signifikan banget sih di minggu yang ke-6 terutama mereka tumbang tangan Big Fam dengan juga Rebellion. Tapi bangkit lagi setelah berhadapan dengan EVOS, mereka menemukan ritme permainan. Dan ini yang kita cari kan dari Alter Ego. Alter Ego ya? Bener. Iya. Week 5 mereka goyang, week 6 mereka kembali, week 7 nih. Waktunya untuk pembuktian, apalagi patch baru lagi dan lagi. Apalagi patch-nya sebenarnya nggak terlalu signifikan banget, ya kok ya. betul. Jadi harusnya dari Alter Ego mereka masih bisa keep up lah. Dan ningkatin performanya lagi di 2 minggu terakhir kita sebelum babak playoff. Betul, banyak sih sebenarnya yang hero yang disentuh sama Moonton itu banyak banget. Banyak ya. Salah satunya kan Mincitar juga ada, ya kan? Bener, dan bahkan dari Max Niak nih, waduh, karena dia 2 kali mainnya seperti yang Oji udah bilang. Jadi salah satu pemain yang mungkin kayak kalau bilang di awal season dia tuh kayak kurang terlihat memukau lah. Tapi dari minggu ke minggu, ini Max udah jadi Betul. kayak poros pentingnya buat Bigetron juga. Ada perkembangan yang terlihat lah. Kalau dulu mungkin kalau kita ngomongin Bigetron Alpha siapa? Ki kan, yang selalu Betul. jadi kunci untuk inisiasi. Inisiasinya, betul. Tapi sekarang udah ada Max juga. Jadi harusnya dengan performa yang masih kuat dari Bigetron nih membuat Bigetron nggak mungkin mudah digoyahkan sih. Benar, benar. Dan ini tinggal melihat duel di mana namanya? Di patch? Marksman Oh sih. di Marksman ya? Benar, karena untuk duel dari Marksman-nya sendiri kan ini adalah duel dari Bruno yang sering dipakai oleh Marky juga. Iya, dan juga lawannya 1-1. 1-1. Oke, tapi kalau misalnya aku lihat mereka harus ada team fight yang cukup sering dari seorang Alter Ego. Dengan komposisi draft yang mereka miliki, mereka sangat memiliki keunggulan dalam segi team fight. The whole team fight akan bisa dipegang oleh tim dari Alter Ego, the whole. Tapi aku nggak tahu apakah nanti posisinya dari seorang Marquini mampu mengatasi atau setidaknya mematahkan gameplay yang sudah di-setup oleh tim Alter Ego. Oke, apalagi dari Alter Ego mereka membawa hero yang cukup langka sih. Dalam artian kita melihat ada Grok Hilda ya, berada dalam satu tim yang sama juga dan tadi terlihat memang Pai menggunakan Grok, berarti sebagai XP laner. Iya. Oke, sementara Amon yang akan menjadi jungler juga kan dari Alter Ego. Ini tidak bisa dipungkiri Amon ini memang memiliki damage penetration yang tinggi banget. Betul. Tapi di satu sisi dia juga tipis juga, Ji. Yes. Tapi bahkan ini juga ada yang nge-DM aku dari Dayat Delphi. Walau lagi perawatan di rumah sakit selalu nonton MPL untuk dukung Alter Ego. Wih, keren banget. Iya, ini ya Hasan ya. Sama dia juga DM nih, lagi perawatan. Semangat ya, semoga cepat sembuh. Dan yang pastinya juga buat teman-teman nih yang lagi di MPL Arena, kalian bisa ikut challenge TikTok juga. Ya Allah. Seneng loh, aku tuh seneng banget kalau misalnya venue tuh penuh gini rame. Alright, dan langsung sebentar lagi kita berbicara Lane of Dawn untuk derby STM yang kedua MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Akankah kali ini Bigetron mampu menumbangkan Alter Ego atau bahkan sebaliknya Alter Ego dengan komposisi mereka, draft mereka yang cukup berbeda dengan leg-leg sebelumnya. Akankah membuat para robot ini tertunduk lemas tak berdaya? Ini dia, kita saksikan bersama-sama. Let's go. Oke, sudah berjalan dan nampaknya dari segi permainan Leo Murphy kali ini sudah harus sedikit ada poking damage yang membuat dia harus mundur ke arah belakang. Mungkin dari gameplay yang tadi terjadi adalah di mana melakukan fokus atau mengganggu pergerakan di arah dari purple buff-nya. Oke, dan langsung kita lihat dulu untuk talent prediction kita sebentar lagi yang bakal keluar. Wow, ini 2 suara untuk Bigetron Alpha dari Oji dan juga Mirko ya di Newscaster kita. Sementara 4 suara untuk Alter Ego. Go. Alright, 4-2 dari talent prediction by us dan kita langsung menuju ke arah Lane of Dawn. Sorizo sampai harus turun tangan untuk membantu pergerakan dan bahkan diambil oleh Pai dari segi jungle ini kita seorang miss sedikit ketinggalan. Memang nggak terlalu fatal. Tapi ini adalah salah satu hal kecil yang bisa dimanfaatkan oleh tim dari Alter Ego. Betul, dan Leo Murphy masih coba untuk mengganggu ya. Cukup ngeselin juga dan Ki pun mau tidak mau sampai harus turun tangan untuk mengcover seorang Max. Tapi kalian lihat gak sih, tadi Leo Murphy itu keluarin battle limit loh. Oh, langsung aja mungkin nampaknya Bigetron apa untuk back. Kali ini mundur ke arah belakang sesuai stiker yang dikeluarkan oleh seorang Leo Murphy. Ya. Dan tentunya untuk sisi dari arah top lane-nya.
Di gold laner mereka masih coba untuk melakukan farm terlebih dahulu. Yang nampaknya kalau dilihat dari segi rotasi, Alter Ego ini harus benar-benar nge-press banget pergerakan dari tim Bigetron Alpha. Karena itu yang mereka miliki dengan komposisi yang sekarang. Mereka memiliki daya timpan yang besar. Apakah first blood? Oh my god, Tiara top lane dan bahkan di bawah sekarang ada Udo. 1-1 tapi ternyata gold yang harus hilang. NT kadang-kadang. Kayak emot ini ya, betul ya. Tapi kali ini lihat dari Max bakal coba untuk mengusir pergerakan dari seorang Leo Murphy. Kehilangan gold laner merupakan suatu mara bahaya sebenarnya untuk Alter Ego, akan sedikit tertinggal dari segi XP. Tapi Leo Murphy ternyata masih cukup kuat. Dan kali ini lihat dari Marky mencoba untuk dipanis oleh seorang Shelly Boy. Endless shotnya dari seorang Shelly Boy belum begitu maksimal damage-nya. Yes, masih belum bisa mendapatkan 1 poin, tapi lihat di arah bottom lane ini Leo Murphy. Dengan stikernya bukan tanpa alasan, tapi dengan stiker back. Kali ini disuruh mundur, tapi Leo Murphy terperangkap di dalam jungle. Maka coba dipaksa, di tunnel, bahkan Leo Murphy masih bisa sprint menuju ke arah satu baru rumput dan tidak sempat. Kehilangan Leo Murphy nampaknya belum menjadi sebuah kerugian untuk Alter Ego. Kenapa mereka masih bisa setup di arah Turtle. Eamon masih siap untuk melakukan retribution dan bahkan Pai. Kalau Pai yang ter-take down, ini baru kasus yang berbeda. Bakal dipaksa dengan satu Moreno. Watch out, apakah bakal dipaksakan kali ini? Nampaknya Moreno menunggu menuju momentum ketika Shelly Boy masuk ke dalam tim Turtle. Tapi Max hampir aja tumbang masih ternyata Best of Blade. Dan masih bisa untuk mengamankan satu buah turtle-nya ke bawah. Keputusan yang tepat dengan Tempest of Blade. Dia hampir bisa ditumbangkan oleh Turtle. Mau nggak mau dia paksa Tempest of Blade. Tapi kalau bisa aku bilang, ini membuat keuntungan untuk Leo Murphy. Kenapa? Ketika Purple Buff muncul, Leo Murphy udah ada di sana. Dan bakal di arah top lane. Bakal coba dipaksa KYY damage-nya. Kali ini terlalu sakit dari seorang Marky. Memaksa tim dengan Scrat Altar. Membuat Dino harus back. Oke, dan juga untuk emblemnya sendiri High and Dry yang dipakai oleh Grok di sini. Ya bakal jauh lebih sakit dengan penetration juga pastinya karena lagi zaman untuk menggunakan physical penetration dan ya team fight. Oke, tapi Leo Murphy kali ini bakal mencoba untuk mengharus ke arah seorang Ki, tapi akan tumbang seorang Ki di area mid-nya dengan bantuan adanya satu buah Feather Strike dari seorang Udil tadi. Oke, kalau menurut aku ini agak cukup berbahaya untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha. Kenapa? Mereka ini udah di pressure terus, tapi ternyata belum ada sedikit kerugian yang mengakibatkan yang terlalu signifikan ya. Yes, kepatalan yang dilakukan oleh tim dari Bigetron Alpha. Benar, dan hal ini terjadi karena mereka selalu jalan 4-3, sedangkan XP lane-nya di sini Pai masih tinggal di lane. Yang mengganggu tadi ini adalah dari si Leo Murphy dengan Hildanya dia. Iya, tapi kali ini lihat Soriza yang bakal mengharap balik ke arah pemain seorang dari Shelly Boy. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, harus menggunakan flicker untuk memundur dari seorang Serizo. Masalahnya bukan itu, masalahnya kalau misalnya dari Sorizo terpotong oleh seorang Pai itu yang menjadi masalah utama untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha. Alter Ego telah memimpin dengan adanya 500 gold. Memang tidak terlalu banyak, tapi ini cukup signifikan karena di arah gold lane mereka. Nino sama sekali tidak berdaya untuk menahankan lane-nya. Marky mencoba memaksa dengan satu weakness point, tapi ternyata Nino depan sana. Kali ini terlalu dalam. Tumbang dan one charge from Moreno. Membuat Leo Murphy hampir saja ditumbangkan, tapi masih ada satu rumput terakhir. Dan KYY menjadi korban atas keganasan di Fajar Toplan. Oh my god, double kill. Tapi sayang sekali, Shelly Boy tetap harus tumbang. Kalau bisa kita akumulasikan, kerugian tetap di tangan dari tim Alter Ego. Moreno, almost is never enough, tapi ternyata Leo Murphy tidak bisa selamat. Kali ini dari seorang Max, dan berhasil di take down di tengah sungai. Agak sedikit maksain tim fight juga sih sebenarnya dari Alter Ego tadi di area atas ya. Karena posisi Marky ini nggak ketangkep. Benar, tapi inilah yang kita cari mungkin dari duel untuk kedua tim ini. Karena mereka selalu melakukan team fight. Dan ini untuk bermain objektif juga pastinya sangat-sangat sulit dilakukan oleh Bigetron Alpha. Karena mau gak mau mereka harus bisa mengkontes Alter Ego yang selalu masuk ke jungle mereka. Selalu melakukan harassment juga terhadap Max. Dan itu yang mereka harus lakukan. Dari pertama dengan line up yang mereka miliki, mereka kalau nggak teamfight, mereka akan rugi di arah mid to late game-nya. Karena dengan teamfight yang akan dimiliki dari tim Bigetron, mereka cukup kuat. Sedangkan lihat dari Pai di arah bottom lane. Kali ini mungkin KYY tidak dengan item damage-nya, tapi lihat poking magical damage-nya tetap berasa. Dan jangan lupakan, Shelly Boy tidak terlihat posisinya. One charge! Marky kali ini gak bisa selamat lagi karena Endo shot. Membuat Marky harus menjadi nyawa terakhir di arah bottom lane dan hilang. Hanya tinggal nama. Ya, kekuatan dari Amon ya kan. Yang lainnya udah nyicil aja, dia tinggal lemparin untuk Endo Shard-nya sendiri. Tapi Max bermain lebih berani kali ini. Lihat dibuka. Satu buah federasi, namun ternyata masih ada altar di tangan seorang Ki. No. Itu adalah salah satu kehendak yang cukup berbahaya ketika memaksa extend team fight yang dilakukan oleh tim dari Bigetron Alpha. Alter Ego
kali ini udah mulai coba memegang lagi kendali yang mereka sempat hilang Aha. di tengah-tengah. Kenapa sempat hilang? Karena mereka sempat dihilangkan cukup banyak poin dan kali ini Sally Boy dan Miracle Boy udah mulai back on track again. Dan ingat loh mereka kalah dari segi turtle 2 kali. Jadi ini yang membuat mungkin alter ego yang tadi Oji bilang ya, belum ada perbedaan yang terlalu signifikan sebenarnya dari segi network juga untuk alter ego. Bigetron Alpha mereka masih bisa pegang kendali, masih 11-12 dengan alter ego. Tapi ini kalau penculik dari Sono bakal bahaya, tapi ternyata Moreno yang akan tumbang di tangan sana Sally Boy. Dan bakal coba dipaksain tim fight-nya kali ini di area purple buff. Max bakal coba untuk menahan terlebih dahulu dan dapetin satu buah Sally purple Boy. buff. Tapi ternyata Sally Sally Boy. Boy yang gak dapetin ya. Sally Boy yang dapat dan tentunya ini tanpa purple buff membuat seorang Max agak sedikit pusing. Dan tapi di sisi sebaliknya Marky berhasil mengangkat satu, merubah 2 poin untuk alter ego yang harus hilang. Ketika purple buff diangan dari seorang alter ego, tapi malah alter ego yang harus kehilangan 2 sisi pentingnya. Iya, dan bahkan kali ini kita lihat Sorizo bakal coba untuk menahan di area depannya. Sementara Ki pun bakal coba untuk membackup dengan sangat baik. Tapi meskipun kehilangan 2 pemain tadi dari alter ego di area mid, dari Nino cukup free untuk dapetin turret di area atas. Tetap aja Cimo, menurut aku ini masih tetap kerugian. Kenapa? Dengan ada 2 orang yang tumbang dan sedangkan lihat Maxnya malah bebas untuk dapetin 1 buah turret di arah bottom lane. Ditukar dengan di arah top lane. Benar. Posisinya sama, tapi mereka harus kehilangan Sally Boy. Masalahnya problemnya itu yang mahal. Dia udah untung dari dapetin purple buff-nya Ji. Yes. Tapi dia jadi rugi gara-gara tumbang juga. Extend team fight, Akin and the King. Bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini mereka sadar. Mereka udah mulai harus berhati-hati di dalam rerumputan. Mereka harus coba dibuka oleh KYY. At least kalau ada surprise attack dengan ganking power dari seorang Grok dan juga adanya seorang Parsham. KYY yang tumbang ataupun at least ada squad altar. Jangan sampai Marky ataupun Max sekalipun. Dan Sorizo, menurut aku dia bukan untuk frontliner di dalam ngebuka bus. Tapi dia frontliner di saat team fight. Karena dia butuh tahunnya. Iya. Tapi kali ini lihat dari Lordnya akan coba dikontes oleh alter ego dan Wugil. Berhasil untuk mengapel ke arah seorang Lordnya. Dicoba begitu saja. Bigetron bakal coba untuk pasain team fight. Di area depan Leo Murphy tumbang. Nino. Bakal coba. Oh tapi Nino. Lihat crossbow ini terbuka ke arah Sorizo. Marky pun akan menjadi incaran namun ternyata Moreno masih bisa menahan di area depan. Sally Boy akan menjadi korban dan menjadi pertukaran. Di mana Moreno pun hilang begitu saja Ranger Emas. Masalahnya dengan 3 stack yang dimiliki dari seorang Sally Boy membuat seorang Moreno tumbang, hampir saja ter-outplay. Tapi kali ini para pemain dari tim Alter Ego, mereka menguntungi sangat banyak. Menguntungi purple buff, menguntungi point kill, dan bahkan laning phase dengan ada Lord yang mereka miliki di arah top lane. Kali ini tim fight dari tim Bigetron, mereka harus mulai main di arah high ground. Di arah top lane jangan sampai keluar sedikit pun. Udil tidak tergapai, Watchas dikeluarkan. Bahkan KYY menang scroll altar. Kali ini tidak ada scroll altar lagi untuk seorang KYY Heki. Sorizo, tahun yang dilakukan membuat seorang Udil tercancel. Tapi ini satu hal problemnya dari seorang Sorizo. Ketika dia masuk untuk melakukan taun, tidak ada follow up. Itu sama saja menyumbangkan nyawanya dia. Iya, plus dia nggak punya escape mechanism kan. Betul. Hanya flicker saja yang bisa dipakai untuk kabur. Yes, dan itu kekurangan dari Fredrin sendiri ya. Tapi kalau memang tim fightnya bisa di follow up, pastinya dia bakal menjadi salah satu lini depan yang cukup kuat untuk Bigetron Alpha. Tapi sejauh kita melihat di sini 1 buah Lord belum cukup untuk mendapatkan turret base dari Bigetron Alpha sendiri. Dan dari itemnya sedikit sneak peek di dalam sini. Groknya dengan full item damage, ada Heptasis bersama dengan BOD yang sudah di build up. Dan juga ada Sally Boy dengan Amondia. Ini damage dari Endless Shard dengan mungkin 12 stack atau bahkan dengan 18 stack. Ini separuh HP hero aja bakal langsung tumbang. Yes, tadi aja hanya 3 stack. Opung, dia 3 stack aja bisa numbangin Moreno. Bayangin kalau dengan full stack yang dia miliki. Itu pasti bakal nge-burst banget terhadap seorang Moreno. Tapi di sini posisinya jangan sampai di pick off satupun hal dari Bigetron. Alter Ego Pai bagus banget untuk melakukan sedikit distraction terhadap seorang Max di arah top lane. Dia tahu Max gak punya purple buff. Dia press abis-abisan. Karena kawan-kawanannya bakal dapetin purple buff lagi. Dan Link tanpa purple buff ya seperti ini. Lumpuh tak berdaya. Wow, iya. Berat banget untuk Link itu sendiri. Dia mau nge-dive gak bisa. Mau pick off siapapun dia tidak memiliki. Dan lihat, ini ada stiker juga buat kalian semua. Jangan lupa untuk beli stikernya ya Mama Chan ya. Aku sih udah beli. Wah, aku udah dari sebelum-sebelum. Oh iya, sebelum-sebelumnya ya. Jadi buat teman-teman langsung aja beli nih. Dia stiker emote battle yang ada di dalam in-game tentunya. Langsung ke shop aja ya. Langsung ke shop. Dan yang pasti juga kita sudah melihat nih Players Gold by UBS Gold ya. Yang dimana Sally Boy sekarang udah memimpin
Dan aku salut banget sih dari permainannya Alter Ego. Mereka mainnya coba untuk disiplin, nahan, nunggu. Mereka tahu mereka butuh Lord untuk masuk ke area base dari Bigetron Alpha. Mereka punya high ground, mereka punya burst damage, mereka punya Udil, mereka punya Nino. Tapi satu hal yang harus mereka perhatikan adalah ini dari tim Alter Ego. Itu benar-benar burst damage Opung. Iya. Dan Max secara tidak langsung dengan adanya Link tidak memiliki purple buff. Satu target yang dia harus kejar. Udil. Oke. Udil. Yes, Udil juga selalu di bagian belakang dengan positioning ya kita tahu lah Iya. Udil itu seperti apa dan itu sangat-sangat susah untuk bisa mencari Udil. Jadi problematika banget. Belum lagi Marky yang coba untuk melakukan follow up misalnya dengan Collision yang kena satu buah Vendor Airstrike aja. Itu udah harus langsung pulang. Iya. Alright. Nino yang berada di under pressure di arah Oh, oh. full plane kali ini membalikkan Wah, gila, keadaan Sorizo. Kali ini Sakit terbuka banget. dan bahkan langsung cross bolting kali ini sudah pecah. Berhasil melakukan 1 poin tambahan di arah belakang sana ada one shot. Di combo dengan 1 buah. Silly boy. Posisi yang sangat bagus dari seorang Leo Murphy bersama seorang Nino berhasil melakukan 1 poin tambahan. Lihat, again and again, team fight yang terpecah belah menjadi 3. Menjadi keuntungan untuk tim Alter Ego. straight push. Ini akan menjadi one straight push untuk Bigetron Alpha. Ini akan menjadi bencana. Akankah Alter Ego mengamankan game pertama dengan cepat? Dan ini dia, Alter Ego take the game 1. Wow, Alter Ego. Yang dimana sebenarnya memang mereka unggul banget. Lagi di kondisi yang unggul ya. Tapi seperti yang Oji bilang, ini Sorizo tuh gak bisa masuk jadi garda Gak depannya bakal Bigetron. Dia pasti bakal libers habis-habisan, dia bakal dirontokin deh. Dan terutama gak ada yang bisa nge-backup dengan cukup cepat ketika Sorizo udah ngebuka inisiasi tadi. Dia nge-town tapi masalahnya itu pemain-pemain Alter Ego udah siap banget di area rivernya. Bener, dan aku ngeliatnya di sini dari Bigetron sendiri ya, mereka terbawa permainan untuk Alter Ego. Alter Ego di mana mereka ini selalu menggunakan team fight, dan begitu diladenin, seneng Alter Ego-nya akhirnya. Karena ini membuka peluang, pastinya di sini untuk si Nino sendiri, dia bebas banget tadi di top lane, dapetin turretnya, nge-red, dan akhirnya ketika item dia sudah jadi juga, ini 1-1. 1-1 oke lah, dia kena nerf, tapi crossbow of tank-nya masih bisa dilepaskan ke hero yang garis depan, dan garis depannya tadi Fredrin. Fredrin begitu mudah untuk ditumbangkan, kena endless shot, gak ada lagi garis depan untuk Bigetron Alpha. Federal Strike-nya juga terlalu sakit kalau menurut aku, Pung. Iya, itu cooldown reduction sama tambahin magic damage. Udah nggak bisa dibendung lagi.